Halo HFS Mania, kembali lagi bersama HFS. Kali ini HFS hadirkan kisah menarik tentang seorang istri menemukan bukti perselingkuhan suaminya. Bagaimana kisah lengkapnya? Saksikan sebuah kisah cinta berbayang merah. Siapa sebenarnya dia? Bayangkan, kamu menemukan jejak lipstik merah menyala di kemeja suamimu. Bukan warnamu, hatimu langsung hancur berkeping-keping. Inilah yang dialami Sarah, seorang istri yang dunianya terasa sempurna sampai hari itu. Nama suaminya Bram, dan selama ini pernikahan mereka terasa seperti dongeng. Tapi jejak lipstik itu adalah awal dari mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Awalnya hanya kecurigaan. Sarah mencoba menyangkal, mungkin itu hanya noda biasa, mungkin ada penjelasan logis. Tapi kemudian teror dimulai. Pesan-pesan singkat mulai masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Pesan itu singkat, tajam, dan penuh ancaman. Jauhi Bram atau kamu akan menyesal. Pengirimnya menamai dirinya Mara. Siapa Mara? Sarah mencoba mencari tahu. Setiap sudut media sosial Bram ia selidiki. Setiap nama wanita yang pernah berhubungan dengan suaminya ia telusuri. Tapi nama Mara tidak pernah muncul. Seolah-olah Mara adalah hantu yang hanya ada untuk menghancurkan hidupnya. Teror semakin menjadi-jadi. Suatu pagi Sarah menemukan spion mobilnya pecah dengan tulisan pergi yang digoreskan menggunakan lipstik merah yang sama. Sarah merasa gila. Ia mulai paranoid. Setiap kali Bram pulang telat, pikirannya langsung berkelana liar. Setiap kali ponsel Bram bergetar, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba berbicara pada Bram, menunjukkan bakti-bakti teror yang ia alami. Tapi Bram menatapnya dengan bingung, bahkan sedikit khawatir. Menurut Bram, semua itu hanyalah imajinasi Sarah. Bram bersumpah ia tidak pernah selingkuh. Kamu terlalu stres, sayang, kata Bram lembut. Mungkin kamu butuh istirahat. Tapi Sarah tahu, ini bukan stres. Ini nyata. Mara itu nyata. Dan Mara menginginkan suaminya. Ketakutan Sarah mencapai puncaknya saat ia mulai kehilangan kesadaran waktu. Ia seringkali terbangun di tempat yang asing, tanpa ingatan bagaimana ia bisa sampai di sana. Suatu kali ia sadar sedang berada di sebuah kafe dengan secangkir kopi yang sudah dingin di hadapannya. Di tangannya ia menggenggam sebuah lipstik. Lipstik berwarna merah menyala, warna yang sama dengan yang ia temukan di kemeja Bram. Tubuhnya gemetar. Ia membuka tasnya dan di dalamnya ia menemukan sebuah ponsel sekali pakai. Ponsel yang sama yang digunakan untuk mengirim pesan teror kepadanya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Perlahan ia membuka galeri foto di ponsel itu. Isinya adalah foto-foto Bram yang diambil secara diam-diam. Foto Bram di kantor, di tempat parkir, bahkan saat sedang tidur di sampingnya. Dan kemudian ia melihat foto selfie. Foto seorang wanita dengan senyum sinis, bibir merah menyala, dan tatapan mata yang penuh kebencian. Wanita itu adalah dirinya, Sarah. Saat itulah kepingan puzzle yang mengerikan itu menyatu. Tidak pernah ada orang ketiga. Tidak pernah ada wanita bernama Mara yang mengganggu rumah tangganya. Mara adalah dirinya sendiri. Sarah ternyata menderita gangguan identitas disosiatif atau kepribadian ganda. Mara adalah alter egonya, kepribadian lain yang hidup di dalam tubuhnya. Sisi gelap yang lahir dari trauma masa lalu yang tidak pernah ia sadari. Mara adalah perwujudan dari semua rasa tidak aman, kecemburuan, dan ketakutan akan kehilangan yang terpendam di dalam jiwa Sarah. Jadi perselingkuhan itu nyata, tapi bukan seperti yang kita bayangkan. Ini bukan tentang Bram dengan wanita lain. Ini adalah perang antara dua jiwa yang terperangkap dalam satu tubuh. Sarah, sang istri yang mencintai, melawan Mara, sang perusak yang membenci. Mara menciptakan ilusi perselingkuhan untuk menyiksa Sarah, untuk mengambil alih kendali penuh atas hidup mereka. Bram tidak pernah selingkuh. Jejak lipstik di kemejanya itu ulah Mara.
saat ia mengambil alih tubuh Sarah. Pesan ancaman itu dikirim oleh Mara. Mobil yang dirusak, Mara juga pelakunya. Bram selama ini hanya melihat istrinya berperilaku aneh, menjadi paranoid dan pelupa, tanpa tahu bahwa ada orang lain yang tinggal bersamanya. Kenyataan ini jauh lebih menakutkan daripada perselingkuhan biasa. Musuh Sarah bukanlah wanita lain. Musuhnya adalah dirinya sendiri. Bagaimana ia bisa melawan seseorang yang berbagi tubuh, pikiran, dan ingatan yang sama dengannya? Ini adalah pertarungan untuk kewarasannya. Pertarungan untuk menyelamatkan pernikahannya dari kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Sarah sekarang berada di persimpangan jalan paling kritis dalam hidupnya. Ia harus berhadapan langsung dengan Mara. Ia harus menggali trauma masa lalunya yang terkubur dalam-dalam. Mencari tahu apa yang menciptakan sisi gelap ini. Perjalanannya untuk sembuh akan sangat panjang dan menyakitkan. Ia butuh bantuan profesional, dan yang terpenting, ia butuh dukungan dari Bram. Akankah Bram bisa menerima kenyataan yang luar biasa ini? Akankah ia tetap berada di sisi Sarah, membantunya melawan iblis di dalam dirinya? Atau akankah kebenaran ini terlalu berat untuk ditanggung, dan akhirnya menghancurkan cinta mereka selamanya? Kisah Sarah adalah pengingat yang kuat bahwa terkadang pertempuran terbesar yang kita hadapi bukanlah dengan dunia luar, tetapi dengan diri kita sendiri. Kisah ini mengajak kita untuk memahami kompleksitas pikiran manusia dan pentingnya kesehatan mental. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental, jangan pernah ragu untuk mencari bantuan. Berbicara dengan profesional adalah langkah pertama menuju pemulihan. Kalian tidak sendirian dalam pertarungan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.